She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a dime, they say. That girl is a gun to my holster, and she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod's like a replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ultan Bima Syamsi absen 19, Yui Salisa Roshidiana absen 7, saya Mufidatun Nafisa dari absen 21, Zarul Hisafitri absen 35, Erlia Devantina Tiha absen 8. Kami akan menampilkan sejarah singkat tentang Budi Utomo dan Sarekat Islam. Selamat menyaksikan. Dr. Wahidin adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan Sekolah Dasar Dokter Jawa bernama Stovia yang sangat peduli akan nasib bangsanya. Dia juga pernah mendapat penghargaan pahlawan dalam barisan Orange Nassau dari pemerintah kolonial Belanda. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu Sutomo, seorang pemuda mahasiswa Stovia. Dari diskusi dan perbincangan inilah, mereka sepakat mendirikan sebuah perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa, yang pada akhirnya dinamakan sebagai Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo bersama Dr. Wahidin menjelaskan gagasannya kepada mahasiswa Stovia, dan mereka semua sepakat akan hal itu. Jadi kalian semua sudah tahu kan bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Gara-gara Belanda, banyak orang yang kehilangan kebudayaan dan juga banyak pemuda pandai yang tidak menyukai pendidikan. Karena masalah itulah saya merencanakan untuk membangun sebuah organisasi. Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Maka dari itu, kita rumuskan tujuan organisasi yang selaras dengan bangsa Indonesia. Lalu akan dinamakan apa organisasi ini? Bagaimana kalau kita namakan Budi Utomo? Bagaimana pendapat kalian? Ya, setuju. Dari situlah tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana peringatan ini merujuk pada tanggal berdirinya Budi Utomo. Dikatakan sebagai pelopor kebangkitan nasional, pada kenyataannya Budi Utomo lebih bersifat Jawa sentris. Anggota dari Budi Utomo sendiri bukanlah dari kalangan rakyat jelata, melainkan pria Jawa dan para pegawai pemerintah kolonial Belanda. Dan pada pertemuan di Bandung pada tahun 1915, Budi Utomo memperjelas secara Jawa dalam organisasi tersebut. Salah satu tokoh Budi Utomo, yakni Raden Sastrowijoyo, meminta seluruh hadirin untuk berdiri dan bersama-sama menyerukan, "Hidup Pulau Jawa, hidup bangsa Jawa, dan hidup Budi Utomo." Baik, pertemuan kali ini kita bisa mencapai kesepakatan bersama, yakni mengekalkan dan memperkuat agama Jawa Kejawen. Marilah kita berdiri dan bersorak secara serentak. Hidup Pulau Jawa! Hidup Pulau Jawa! Hidup bangsa Jawa! Hidup bangsa Jawa! Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Pada pertemuan itu juga mengeluarkan keputusan, diantaranya mengekalkan dan menguatkan agama Jawa atau Kejawen. Dengan kata lain, Budi Utomo tetap menginginkan sekat-sekat kedaerahan, karena dengan munculnya persatuan bisa dipastikan akan muncul kesatuan yang kuat untuk melawan segala bentuk kolonialisme. Dan hal itu juga merupakan ancaman bagi para elit Jawa yang dekat dengan pemerintah kolonial. Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, didirikan pada tanggal 18 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang batik asal Surakarta. Organisasi ini menaungi pedagang-pedagang pribumi Muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa maupun dengan pedagang asing kala itu. Para ibu-ibu semua, seperti yang kita ketahui, perekonomian kita sedang direnggut oleh Belanda.
Akibatnya banyak ekonomi di Indonesia yang merosot dengan cepat. Oleh karena itu, saya memiliki pemikiran untuk membangun organisasi yang mana organisasi dapat membantu perdagangan di Indonesia. Gimana? Setuju? SDI kemudian memasuki babak selanjutnya ketika berubah nama menjadi Sarekat Islam pada 10 September 1912 dengan Cokro Aminoto sebagai sentral utamanya. Penghapusan kata dagang ditujukan untuk melebarkan peran organisasi tersebut tidak hanya ke persoalan ekonomi saja, tapi juga di bidang politik, sosial, dan keagamaan. Cokro Aminoto sendiri berjasa pada pembentukan Badan Hukum SI yang kemudian mendapatkan pengakuan pemerintah Hindia Belanda. Saya dengar kalian membuat organisasi SDI. Saya ingin kalian bekerja sama dengan organisasi kami. Apa sekarang tujuan Anda? Apa kalian pikir kalau seperti itu? Tidak, saudaraku. Kami ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk kalian. Apa itu? Sebenarnya, kami sudah lama mencari salah satu di antara kalian. Ya, Asmaul. Orang yang licik dan haus kekuasaan ini ingin memperbudak kalian semua. Apa maksud kalian berbicara seperti itu? Tidak, saudaraku. Kami tidak memprovokasi. Kami serius. Kami peduli dengan organisasi kalian. Benarkah itu? Bagaimana caranya? Saya suka itu. Saya suka. Jika kalian bekerja sama dengan organisasi kami jamin organisasi kalian akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, akan kami pertimbangkan dulu pernyataan kalian. Akibat adanya aksi bela Islam pada awal Februari 2018 di Galang sebagai respon atas tulisan di majalah Dejawi Hiswara yang dianggap menghina Nabi Muhammad, anggota SI membengkak menjadi 2,5 juta orang. Makin banyaknya anggota SI melahirkan gesekan yang berujung pada perpecahan. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa paham sosialisme dan komunisme mulai masuk ke organisasi tersebut. Semaun dan kawan-kawannya dari SI Cabang Semarang dianggap sebagai duri dalam daging oleh petinggi SI lainnya. Semaun dan kawan-kawannya akhirnya resmi dipecat lewat Kongres di Madiun pada tahun 1923. Ibu-ibu sekalian, pada rapat kali ini kita kembali membahas tentang SI. Bapak SI, kau yang memberikan kau sendiri. Sah. Maksud kalian apa? Kamu semua sudah mendengar dari Sniffer. Kami sudah punya buktinya. Kalian tidak bisa mengelak. Sudahlah, kami semua sudah buat kami dengan kalian. Jika kalian memperjimat apabila kami untuk menonton seperti kalian. Pergi. Kemudian SI terpecah menjadi dua kubu, yakni SI Merah dan SI Putih. SI Merah kemudian berubah menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. SI kemudian berubah nama menjadi PSI, Partai Serikat Islam. Setelah itu berubah lagi menjadi PSII, Partai Serikat Islam Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, PSII kembali menjadi SI yang fokus dalam bidang dakwah ekonomi hingga saat ini. Nah, ada juga beberapa perbedaan antara organisasi Budi Utomo dan organisasi Sarekat Islam. Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari tujuan kedua organisasi tersebut berdiri. Sarekat Islam bertujuan untuk Islam Raya dan Indonesia Raya, sedangkan Budi Utomo berdiri untuk menggalang kerjasama guna untuk memajukan Jawa dan Madura. Perbedaan yang kedua yaitu bahasa. Sarekat Islam ADART ditulis dalam bahasa Indonesia, sedangkan Budi Utomo ADART ditulis dalam bahasa Belanda. Perbedaan yang ketiga, Sarekat Islam bersifat lebih dan kooperatif terhadap pemerintah Belanda dan antipati terhadap kolonialisme. Sedangkan Budi Utomo bersifat lebih kooperatif terhadap pemerintah Belanda, sebab tokoh Budi Utomo banyak yang menjadi pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perbedaan yang keempat yaitu sikap terhadap agama. Sarekat Islam memperjuangkan Islam, sedangkan Budi Utomo anti-Islam politik dan anti-Arab. Perbedaan yang kelima yaitu perjuangan kemerdekaan. Sarekat Islam memperjuangkan Indonesia hingga ke depan pintu gerbang kemerdekaan, sedangkan Budi Utomo bubar pada tahun 1935 dan tidak pernah memperjuangkan Indonesia sampai merdeka.
perbedaan yang keenam yaitu sifat organisasi. Syarikat Islam bersifat kerakyatan dan kebangsaan, sedangkan Budi Utomo bersifat feodal karena hanya terdiri dari kaum priai. Nah, perbedaan yang ketujuh atau perbedaan yang terakhir adalah langkah perjuangan. Syarikat Islam lebih berani untuk melawan penjajahan, sedangkan Budi Utomo lebih tidak berani melawan secara frontal terhadap penjajahan.